Shalom Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Chrysostomus Martin Dalu dengan NIM 25320067 dari Prodi PJKR kelas B semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai RPP yang diberikan Bapak kepada saya, khususnya fase A 1.3, yaitu bergaya hidup aktif. Namun sebelum masuk ke setiap tahap, kita harus memahami mengapa materi ini begitu krusial dalam kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang biasa disebut PJOK. RPP ini mengintegrasikan dua domain besar, yaitu yang pertama itu domain psikomotor atau keterampilan fisik. Pembelajaran ini berfokus pada 3 pilar gerak yang menjadi akar dari seluruh cabang olahraga di dunia. Yang pertama itu gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor. Itu kemampuan menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Ini memicu peningkatan daya tahan kardiovaskular, kelincahan, dan koordinasi kaki. Contohnya berjalan, berlari, melompat dan meloncat. Gerakan yang kedua itu gerakan non-lokomotor. Kemampuan melakukan gerakan di tempat tanpa adanya perpindahan posisi tubuh. Ini sangat penting untuk melatih fleksibilitas atau kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan otot inti. Contohnya membungkuk, memutar, menekuk, dan menggerakkan tubuh. Yang ketiga itu gerak manipulatif. Itu kemampuan manipulatif atau mengandalkan suatu objek atau benda menggunakan anggota tubuh. Ini mengasah koordinasi mata tangan dan mata kaki secara intensif. Contohnya melempar, menangkap, menendang, dan memukul objek. Domain yang kedua itu domain afektif dan sosial atau karakter. Fisik yang kuat tidak akan berarti tanpa karakter yang matang. RPP ini menempatkan kerjasama dan sportivitas bukan sebagai efek samping, melainkan sebagai tujuan utama yang sejajar dengan keterampilan fisik. Siswa diajarkan untuk meredam ego individu demi kesuksesan kelompok dan menghargai aturan main serta menghormati lawan. Baik, yang berikut adalah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis backward design atau understanding by design untuk fase A kelas 1 dan 2 yang difokuskan pada elemen 1.3, yaitu bergaya hidup aktif. Disesuaikan dengan struktur dan analisis metodologis dan contoh. Baik, capaian pembelajaran yang saya ambil di sini adalah peserta didik berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali manfaat aktivitas jasmani untuk menjaga kesehatan, mengenali ciri-ciri perilaku hidup aktif dan sedentar atau banyak duduk, serta menerapkan aktivitas fisik harian dengan riang gembira. Masuk pada tahap yang pertama, yaitu hasil yang diharapkan atau desain result. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ditetapkan atau stabilitas goals. TP 1.1 kognitif dan afektif. Peserta didik mampu mengidentifikasi
membedakan dan menjelaskan perbedaan antara perilaku hidup aktif atau berolahraga bermain di luar dan perilaku sedenter atau banyak duduk menonton TV berlebihan, serta mengaitkan aktivitas jasmani dengan kebugaran tubuh. TP 1.2 itu psikomotor dan kebiasaan. Peserta didik mampu mendemonstrasikan berbagai variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor melalui permainan tradisional atau modifikasi yang mencerminkan gaya hidup aktif. TP 1.3 itu psikomotor dan evaluasi diri. Peserta didik mampu memantau dan mencerminkan perubahan kondisi fisik tubuhnya sendiri seperti perubahan detak jantung, napas, dan keringat sebelum dan setelah melakukan aktivitas fisik harian. Analisis epistemologis dan argumentasi tujuan, latar belakang dan urgensi. Anak-anak fase A atau usia 6 sampai 8 tahun saat ini menghadapi tantangan besar berupa screen time yang tinggi dan kecenderungan mager atau sedenter. Tujuan ini direncanakan secara berjenjang tidak hanya agar anak bergerak di sekolah, tetapi untuk menanamkan kesadaran kritis sejak dini bahwa tubuh mereka didesain untuk bergerak guna mencegah perubahan kebugaran motorik dan obesitas anak. Yang kedua itu pemahaman bermakna atau understanding atau big ideas. Peserta didik akan memahami bahwa yang pertama itu tubuh kita seperti baterai gawai, jika tidak pernah digunakan untuk bergerak aktif, dayanya akan melemah dan mudah rusak atau sakit. Sedangkan bergerak aktif membuat baterai tubuh kita semakin kuat dan tahan lama. Yang kedua itu bermain aktif bersama teman di luar ruangan jauh lebih menyehatkan dan memberikan kegembiraan yang nyata bagi tubuh dibandingkan terlalu lama duduk diam di dalam layar. Potensi miskonsepsi yang diantisipasi. Miskonsepsi yang pertama itu, kalau saya sudah berkeringat karena kegerahan atau makan makanan pedas, itu sama saja dengan berolahraga. Miskonsepsi yang kedua itu menonton orang bermain olahraga di televisi atau bermain games olahraga di komputer sudah membuat tubuh kita menjadi aktif dan sehat. Bagian yang ketiga itu pertanyaan esensi atau esensi question. Yang pertama itu, mengapa tubuh kita terasa lebih segar dan bersemangat setelah berlari daripada setelah seharian menonton TV. Yang kedua itu, bagaimana caramu mengetahui bahwa tubuhmu sedang meminta untuk diajak bergerak atau berolahraga. Yang ketiga itu, aktivitas seru apa saja yang bisa kamu lakukan di rumah agar tubuh kita tidak menjadi si malas yang suka duduk diam. Nah, bagian yang keempat itu pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik akan mengetahui atau pengetahuan yang pertama itu arti dari perilaku hidup aktif dan perilaku sedenter. Tanpa tahap fisik tubuh saat aktif atau jantung berdetak cepat, berkeringat, napas hangat,
Contohnya aktivitas fisik harian yang menyenangkan di sekolah dan rumah. Peserta didik mampu atau keterampilan. Itu yang pertama, memilih dan memisahkan gambar aktivitas aktif versus sedenter. Mempraktikan rangkaian gerak aktivitas lewat pemakaian sekunder jasmani, memastikan dan meraba dada kiri sendiri untuk merasakan perubahan detak jantung. Baik, masuk pada tahap yang kedua, yaitu bukti penilaian atau assessment evidence. Yang pertama itu tugas kinerja utama atau provinsi teks. Judul tugas: misi agen bergerak melawan monster sedenter. Misi yang pertama atau klasifikasi aktif. Peserta didik diberikan kartu bergambar berbagai aktivitas secara berkelompok. Mereka harus menempelkan gambar tersebut ke papan. Zonasi aktif atau untuk aktivitas sehat, atau zonasi sedenter itu untuk perilaku malas bergerak dan mempresentasikan satu contoh aktivitas favorit mereka. Misi yang kedua itu sirkuit gaya aktif. Peserta didik melewati lintas atau sirkuit agen aktif yang terdiri dari pos melompat di rintangan, merangkak di bawah tali, dan lari zigzag. Misi yang ketiga itu refleksi fisik. Tahap setelah siklus selesai, peserta didik meletakkan tangan di dada mereka untuk merasakan detak jantung, lalu mengisi jurnal visual sederhana atau menggambar emotik wajah lelah atau segar dan mewarnai tingkat kecepatan jantung. Yang kedua itu rubrik penilaian kinerja kualitatif. Aspek penilaian: identifikasi hidup aktif. Skor yang keempat itu sangat baik karena siswa mampu mengklarifikasi seluruh gambar dengan tepat dan lancar menjelaskan alasannya. Nah, skor yang ketiga itu baik, itu karena siswa mengklarifikasikan sebagian besar gambar dengan tepat namun kesulitan menjelaskan alasannya. Skor yang kedua itu cukup karena siswa mampu mengklarifikasi sedikit gambar dengan tepat, masih banyak yang tertukar. Skor yang pertama itu kurang karena siswa baru mampu membedakan perilaku aktif dan sedenter secara mandiri. Yang gerak jasmani, siswa mendapatkan skor 4 karena mengikuti seluruh rintangan sirkuit gerak dengan teknik lokomotor yang baik, lincah dan penuh semangat. Nah, skor yang ketiga itu baik, itu karena ia mengikuti aktivitas siklus dengan baik namun kadang ragu-ragu dalam melakukan gerakan tertentu. Lalu siswa mendapatkan skor yang 2 atau cukup, itu karena ia kurang aktif melakukan gerakan dengan lambat atau melewatkan beberapa pos rintangan. Nah, skor yang 1 atau kurang itu karena ia menolak berpartisipasi atau pasif sepanjang aktivitas fisik berlangsung. Yang berikut itu kesadaran perubahan fisik. Siswa mendapatkan skor 4 karena mampu merasakan dan menceritakan secara detail perbedaan detak jantung serta nafas sepenuhnya vs sesudah bergerak. Kalau siswa mendapatkan skor yang 3 itu
Itu karena ia mampu merasakan perubahan fisik tubuh, atau misalnya hanya keringat namun bingung menjelaskannya. Skor yang kedua itu cukup karena ia ragu-ragu dalam mendeteksi perubahan fisik dan tubuhnya sendiri setelah beraktivitas. Nah, siswa dapat ini skor yang 1 karena tidak merasakan adanya perubahan pada tubuhnya atau kesulitan fokus pada evaluasi. Analisis dan argumentasi desain assessment. Keterkaitan sistematis mengikuti filosofi understanding by design assessment untuk anak kelas 1 dan 2 SD dirancang berbasis performa nyala atau performa kualitatif. Anak-anak tidak diuji dengan soal tertulis mengenai definisi sedenter, melainkan langsung ditantung bergerak dan mengenali sinyal tubuh mereka secara kontel, sehingga hasil evaluasi bersifat unitik dan objektif sesuai perkembangan usia mereka. Masuk pada tahap yang ketiga itu rencana pembelajaran atau learning plan. Pertemuan yang pertama itu mengenal perilaku aktif versus sedenter lewat gerak atau 2 kali 30 menit. Pendahuluan, guru mengumpulkan siswa di lapangan, memberikan salam semangat dan mengajak berdoa. W atau where and what, guru mengumpulkan misi hari ini menjadi pasukan agen bergerak yang lincah dan kuat. H atau who, guru memperlihatkan gawai atau HP yang layarnya mati total karena kehabisan baterai dibandingkan dengan mainan robot yang bergerak lincah. Guru bertanya, kalau anak-anak seharian cuma duduk main HP, tubuhmu bakal jadi lemah seperti HP mati ini, atau buat seperti robot? Kegiatan inti yang pertama itu E atau equip and expresses. Peserta didik melakukan pemanasan dengan pemain code. Kegiatan inti itu 50 menit dibagi menjadi 2 tahap, yaitu E atau equip and express. Nah, yang dimaksud di sini adalah guru memperkenalkan medan atau sirkuit agen aktif di lapangan sekolah. Yang pertama itu pos 1, melompat dengan 2 kaki melewati garis-garis pembatas. Yang kedua itu pos 2, meragakan ceria melewati bawah terowongan tali. Yang itu pos 3, lari zigzag memutari corong atau kun. Yang bagian kedua itu tayar. Itu didefinisikan proses. Siswa yang memiliki keterbatasan fisik atau koordinasi gerak yang masih rendah diberikan jalur sirkuit dengan jarak rintangan yang lebih pendek atau berjalan cepat, dibantu atau didampingi oleh teman sebaya yang gerakannya sudah lincah atau motivasi tetap terjaga. Nah, yang berikut itu organisasi. Itu alur sirkuit diatur bergantian secara rapi per kelompok kecil untuk menghindari tabrakan dan menjaga keselamatan selama simulasi gerak intensif. E atau evaluasi, itu sesaat setelah melewati sirkuit, semua anak langsung berkumpul melingkar, meletakkan tangan di dada, merasakan napas mereka yang terenggah-enggah dan melaporkan secara lisan apa yang mereka rasakan pada tubuh mereka.
atau jantung berdebar kencang, keluar keringat, tubuh hangat. Bagian yang break itu penutup, itu 10 menit. Yang pertama itu perbandingan dengan relaksasi. Pengaturan napas itu menghirup udara dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Yang kedua itu siswa bersama guru merumuskan janji agen aktif, berkomitmen untuk bermain di luar rumah atau berolahraga minimal 30 menit setiap hari dan mengurangi waktu menonton TV atau gawai. Analisis metodologis rencana pembelajaran, alur logis dan efektivitas. Rencana ini menggunakan pendekatan psikopedagosis anak usia dini berbasis gerak, kinestetik, dan sensorik secara penuh. Alur Wereto memastikan fokus anak usia kelas 1 sampai 2 SD tidak mudah terdistraksi karena materi abstrak atau seperti dampak sedentari pada organ dalam, diterjemahkan ke dalam bentuk analogi sederhana atau baterai gawai, serta pengalaman fisik langsung yang seru dan berkesan bagi memori jangka panjang mereka. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Saya menyadari bahwa dari video ini masih banyak kekurangan. Saya mohon bimbingan dari Bapak dosen dan teman-temannya supaya kedepannya saya jauh lebih baik. Terima kasih. Shalom.